Jadi setelah orang-orang tadi utusan dari raja kafir mendengar peringatan Nabi seperti itu bahwa itu benar, mereka menyatakan yaquluna rabbana, berdoa dalam hatinya, kemudian doa tersebut diikrarkan langsung di hadapan Nabi. Apa doanya? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, faktubna, catatlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Jadi ayat tersebut menggambarkan Allah memberikan hidayah lewat lisan Nabi Muhammad, lewat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kemudian orang tersebut tersentuh hatinya bergetar, takut kepada apa yang sudah pernah dikerjakan, bahwa semua yang dikerjakan itu adalah salah, bahwa apa barusan yang disampaikan oleh Nabi yang di depan matanya ini adalah kebenaran. Mereka menyatakan ikrar, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan sehat walafiat, umur yang panjang, dengan tidak ada aral apapun, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan duduk kita dalam lingkaran taklim. Semoga Allah memberikan anugerah dan karunia-Nya untuk kita semua, berkah untuk kita semua, berkah keluarga kita, berkah lingkungan kita, sekaligus kita menghidupkan rumah Allah dalam rangka syiar Islam. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Halo, cek 1 2, cek 1 2. Cek 1. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran, yaitu dengan materi tafsir Jalalain. Kita lanjut surat Al-Maidah ayat 82 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. La tajidanna, sungguh kamu akan menemui ayya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui apa? Asad dan nasi, dahsyatnya manusia atau kerasnya manusia, adawatan dalam hal permusuhan, memusuhi, lilladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman, al-Yahuda yaitu orang Yahudi, walladzina asyraku dan orang-orang musyrik, min ahli Makkah dari ahli Makkah, litudhaifa karena semakin tambah semakin kuat kufruhum kekafiran mereka, wajaluhum dan kebodohan mereka, wanhimakuhum dan tenggelamnya mereka fi itba'il hawa dalam mengikuti hawa nafsu. Ayat sebelumnya bahwa Allah mengutuk murka terhadap orang-orang umatnya Nabi pada saat itu
yang keingkarannya masih kuat, murka Allah terhadap mereka karena apa? Lantaran mereka berbuat maksiat, berbuat durhaka, tidak ada yang bisa menghentikan dan tidak bisa dihentikan. Orang berbuat dosa, berbuat maksiat, ingkar kepada larangan Allah, la yatanahauna, mereka tidak saling mencegah, tidak saling mengingatkan. Akhirnya Allah murka, menurunkan apa? Mengutuk terhadap mereka. Di samping Allah mengancam terhadap mereka siksa yang amat pedih. Kemudian ayat ini menyampaikan setelah Nabi mendapatkan tanggapan dari orang-orang di zamannya seperti itu, kemudian Allah memberikan gambaran lagi. La tajidanna, sungguh, di sini redaksinya di awal pakai lam taukid, kemudian non taukid juga dilengkapi dengan non taukid. La tajidanna, sungguh engkau akan menemui Muhammad. Apa yang kau temui Muhammad? Asyaddan nasi, kerasnya manusia, hebatnya manusia, nanti adawatan dalam permusuhan lilladina, terhadap orang-orang beriman. Maksudnya ini belum seberapa Muhammad. Nanti orang-orang Islam akan mendapatkan tantangan, dimusuhi oleh orang-orang selain Islam, permusuhannya lebih keras, lebih dahsyat. Siapa itu mereka yang musuh? Ya Allah, al-Yahuda, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Ini sudah digambarkan ayat sebelumnya bahwa nanti apa? wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ayat sebelumnya Al-Maidah 64, dan nanti akan timbul permusuhan dan timbul permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang Islam ila yaumil qiyamah. Ini dikuatkan lagi, nanti orang-orang Islam akan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Cara musuhnya lebih keras lagi, lebih hebat lagi. Untuk itu orang-orang yang beriman harus kuat imannya, kuat mentalnya, kuat ilmunya, kuat akidahnya terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar segala teror yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, oleh orang-orang Yahudi, ya, supaya tetap teguh imannya. Kemudian kenapa orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik memusuhi agama Islam seperti itu? Karena keingkaran mereka terhadap Islam semakin kuat keingkarannya dan kuat kebodohannya, dan mereka tenggelam dalam mengikuti hawa nafsunya. Kemudian di samping orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, ahli Mekah sikapnya terhadap engkau seperti itu, wala tajidanna aqrabahum, dan sungguh engkau akan menemukan aqrabahum, kedekatan mereka,
kedekatan mereka. Yang dimaksud kedekatan mereka ini sekelompok selain orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi, ada sekelompok selain orang-orang Yahudi dan musyrik Mekah. Mereka lebih dekat mawaddatan kecintaan mereka lilladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan inna nasoro, kami ini orang Nasrani. Zalika, yang demikian itu ay qarraba, dekat mawaddahum kecintaan mereka lil mu'minina terhadap orang-orang mukmin. Bi anna bisa babi anna minhum, karena sebab di antara mereka, minhum di antara mereka, kisisina, yaitu para ulama ahum, ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh agama mereka, waruhbanan ibadan, yaitu para pendeta. Yang dimaksud pendeta sini orang-orang yang ahli ibadah, yang selalu ibadah, yang berada di dalam kuilnya. Karena wa annahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri an ittiba'il haqi. Ini maksudnya ayat ini bagaimana? Ada sekelompok orang-orang Nasrani. Orang Nasrani tersebut di antaranya tokoh-tokoh ulama mereka, tokoh orang-orang cendekiawan mereka, kemudian dan orang-orang yang tekun ibadah selalu membaca kitab Injil, mempelajari kitab Injil. Dan mereka tidak seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang musyrik ahli Mekah, dan mereka tetap bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Memang pada saat itu ini ayat ini asbabun nuzulnya, bahwa orang-orang Nasrani di Madinah pada saat itu selalu bersahabat dengan orang Islam. Makanya disebut kafir dhimmi. Mereka berjanji tidak akan mengadakan perlawanan terhadap orang Islam, selalu menjaga kedamaian. Inilah yang disebut Islam menanggapi Nabi, menanggapi hal itu, itulah yang disebut tasamuh, toleransi. Kita berbuat baik terhadap siapa saja, berbuat baik terhadap siapa saja, apapun agama mereka, asal mereka tidak melawan, tidak memerangi kepada kita tidak boleh menimbulkan kekerasan. Itu disebut tasamuh, toleransi. Itulah akhirnya didukung dengan ayat yang lain, lana a'maluna walakum a'malukum, lana a'malukana walakum a'malukum. Ya udah, yang kami kerjakan biar kami kerjakan, yang kamu kerjakan ya udah kamu kerjakan. Jadi ibadahmu di tempat kamu, ibadahku di tempatku, kalian jangan saling mengganggu. Tapi orang-orang Yahudi menimbulkan mengajak permusuhan yang hebat. Karena mereka menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu siapa yang mengibarkan permusuhan, yaitu karena adanya iblis, setan mengganggu kepada semua umat manusia. Bahwa iblis, setan itu tidak hanya mengganggu kepada orang-orang yang beriman, tapi mengganggu kepada seluruh umat beragama, terutama yang berkaitan dengan hubungan manusia. Bukan masalah hubungan keyakinan dan akidah. Yang diutamakan
gangguan iblis terhadap umat manusia adalah apa? Hubungan secara fisik, itu yang diutamakan iblis. Untuk itu didukung dengan ayat yang lain, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah jelas-jelas musuh kita yang nyata. Kalau setan itu sudah menjadi musuh kita yang nyata, wala tattabi'u, jangan ikuti langkah mereka. Kemudian ayat al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, setan itu adalah musuh kalian, untuk itu fattakhiduhu aduwwa, jadikan benar-benar bahwa setan itu adalah musuh. Karena itu adalah setan, katakanlah setan atau iblis itu adalah apa? Sudah menjadi sama-sama makhluk Allah, karena mereka apa? Diciptakan oleh Allah lebih dulu daripada manusia. Kemudian setelah iblis itu dikeluarkan dari Allah, dikutuk oleh Allah, dan iblis minta agar diberikan kesempatan untuk menggoda manusia, Allah izinkan. Sehingga suatu ketika amarallahu ta'ala iblisa, Allah perintah iblis, iblis diperintah Allah, wahai iblis, ayatina sallallahu alaihi wasallam, engkau datang kepada Muhammad kekasihku. Wahai iblis, datanglah engkau kepada Muhammad, yujibuhu an kulli ma yas'alu, engkau harus menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian iblis diperintahkan seperti itu. Iblis bilang, siap ya Allah. Ketika iblis datang ke temannya Nabi, kenapa iblis engkau datang? Ya Muhammad, aku ini adalah iblis. Saya diperintahkan Allah datang kepada engkau untuk menjawab semua pertanyaan yang kamu ajukan kepada saya. Oke, kalau begitu baik. Sekarang aku tanya ya iblis, ya, siapakah orang yang menjadi musuh kalian? Yang menjadi musuh kalian itu siapa? Banyak musuhku ya Nabi. Di antaranya yang pertama engkau adalah musuhku yang utama. Berarti Nabi Muhammad ini musuhnya iblis. Karena dari awal bahwa Adam itu adalah dianggap sebagai musuh iblis. Untuk itu sekarang engkau adalah menjadi musuhku yang nomor satu. Karena engkau diutus oleh Allah ke muka bumi ini rahmatal lil alamin. Kalian bukan hanya menyelamatkan, bukan memberikan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, tapi terhadap seluruh alam. Bukan hanya terhadap orang Islam, orang yang tidak Islam, orang yang belum Islam pun mendapatkan rahmat Allah lantaran engkau Muhammad. Makanya aku sangat benci terhadap engkau Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini adalah musuh iblis, musuh setan. Begitu juga orang-orang yang telah meneruskan dakwah engkau Muhammad juga aku benci, menjadi musuhku. Berarti para nabi, para orang-orang soleh, pewaris nabi, ini juga menjadi musuh iblis. Berarti para kiai, ya, para ulama ini juga menjadi musuh iblis,
musuh setan. Kalau sudah seperti itu, fattakhiduhu aduwa, jadikanlah dia itu benar-benar menjadi musuh kita. Kalau musuh iblis, musuh setan nggak kelihatan, ini susah Pak ya. Kalau musuh yang kelihatan di depan mata, kelihatan geraknya enak, tapi musuh setan ini tidak kelihatan. Setan iblis yang ada pada diri kita yaitu diantara tadi apa, fi itba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Itu hawa nafsu adalah ini yang menjadi musuh utama dalam diri dari kita. Untuk itu sekiranya kita bisa bisa mengendalikan hawa nafsu kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah lantaran sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, orang yang engkau benci, orang yang menjadi musuhmu itu siapa? Iblis. Kemudian iblis menjawab, imamun adilun, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil kok menjadi musuhmu? Karena dengan pemimpin yang adil, masyarakat, rakyat, orang banyak akan menjadi aman, tentram, hidupnya nyaman, mau ibadah nyaman, mau kerja nyaman. Kalau semua manusia sudah merasa nyaman, tidak timbul pergolakan, tidak timbul permusuhan, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, itu mereka akan tentram beribadah, tentram melaksanakan hal-hal yang baik, tentram mengadakan suatu apapun. Itu aku benci. Itulah makanya imam yang adil itu menjadi musuhku. Berarti imam, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak menyampaikan amanat undang-undang, itulah yang menjadi teman setan, teman iblis. Kita lanjutkan ya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan sungguh engkau akan mendapatkan seorang yang mereka kecintaannya lebih dekat terhadap orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, inna nasoro, kami ini adalah orang Nasrani. Nah, ini kalau konteksnya seperti ini ya, kadang-kadang kalau kita memahami ayat, jangan lihat konteksnya, tapi lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya kenapa? Karena ayat ini turun orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang di Mekah itu memusuhinya Nabi semakin hebat. Bahkan memusuhinya Nabi bukan hanya menghalang-halangi dakwahnya, tapi mereka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Nasrani yang saat itu dekat dengan orang-orang Islam, orang yang hidupnya dekat, maksudnya apa? Dekat secara fisik, yaitu menjadi tetangga mereka, tiap hari komunikasi, tiap hari bertemu, jalan bareng, ngobrol bareng, tahu banyak. Seperti apa kita punya tetangga orang-orang yang tidak satu agama dengan kita tiap hari bertemu, kita tiap hari ngobrol, kita tiap hari saling mengulurkan tangan, saling menolong. Akhirnya itu menjadi seperti teman yang dekat. Kemudian kecintaan mereka terus dibangun setiap saat. Kenapa seperti itu?
Minhum kisisina, mereka adalah apa? Para tokoh agama mereka. Karena mereka tokoh agama, orang yang ahli ibadah, tidak sombong, mengetahui bahwa isi kitab Injil itu selalu menjaga perdamaian, selalu menjaga perdamaian. Kebenaran yang ada dalam kitab Injil dibaca oleh tokoh-tokoh mereka sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalamnya, bahwa ternyata yang dibaca Nabi Muhammad, Quran yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita, ternyata kok isinya mirip dengan yang pernah kita baca dalam kitab Injil. Karena asbabun nuzulnya ada tokoh agama dari Habasha, Ethiopia ya, dari Afrika, kemudian mengirimkan tokoh agama mereka berasal dari Raja Najasyi. Kemudian setelah ada beberapa tokoh agama mereka datang ke Madinah, kemudian di Madinah tersebut mengikuti majelis Nabi. Kemudian Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah membaca ayat Al-Quran, mereka tahu bahwa mereka orangnya dikirim itu pandai berbahasa Arab. Jadi yang dibaca Nabi lewat Al-Quran mereka tahu maksudnya, sehingga mereka menangis. Kok benar yang dibaca Nabi lewat Al-Qurannya itu seperti yang kebenaran yang disampaikan di dalam kitab Injil. Kama yastaghfiru wa al-makana zafi ini fi fatan Najasyi, utusan Raja Najasyi al-Qadimin yang datang minal Habasyati dari Habasyi, Ethiopia. Qara'a sallallahu alaihi wasallam surat Yasin. Pada waktu itu Nabi Muhammad membacakan surat Yasin. Setelah mereka tahu maksudnya dibacakan akun Nabi, fabakau wa aslamu, mereka semuanya menangis, wa aslamu, dan menyatakan masuk Islam. Wa qalu ma asbahada bima kan yanzilu ala Isa qala ta'ala. Ini menggambarkan bahwa Allah menurunkan hidayah, yahdi mayyasha. Nah, Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan kepada orang yang dikehendaki. Kemudian dalam ayat yang lain, apakah manusia itu menghendaki, apakah Allah itu menghendaki orang itu menjadi tidak beriman? Apakah Allah itu menghendaki orang itu jadi kafir? Apa Allah menghendaki orang itu menjadi musyrik? Setelah turunnya Al-Quran lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menghendaki, Allah tidak mendaki innallaha. Ayat yang lain wa antal fahum, bahwa Allah tidak ridho terhadap hambanya yang ingkar, tapi Allah mengharapkan bahwa orang itu menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah iman itu adalah pilihan. Contoh umpamanya saya dikasih Pak Junjung dikasih 2 gelas, Pak Jamil pilih kopi apa susu? Pilih kopi apa susu?
ini kebenaran, ini yang tidak benar, yang kita ambil yang benar. Kita kasih barang yang tidak baik, kemudian ada barang yang baik, kita ambil yang tidak baik. Itu adalah pilihan. Makanya semua manusia yang dilahirkan di muka bumi ini fitrahnya adalah beriman kepada Allah. Kenapa orang itu menjadi kafir? Kenapa orang itu menjadi ingkar? Kenapa orang itu menjadi jauh dari agama? Nah, itu setelah lahir di muka bumi, itulah orang tuanya, lingkungannya yang mengajak menjadikan orang itu jauh dari agama. Bahwa manusia yang lahir dari rahimnya orang kafir, manusia yang lahir dari rahimnya orang musyrik, itu adalah mereka sudah ikrar janji kepada Allah, mereka akan menjadi orang yang beriman karena mereka dididik oleh orang-orang yang jauh dari agama, dididik oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, sehingga setelah tumbuh dewasa dia menjadi jauh dari agama, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua lantaran apa? Sifat permusuhan iblis yang dikibarkan kepada semua manusia, baik yang lahir dari orang yang beriman maupun yang lahir dari rahim orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sami'u, nah ini ya, wa idza sami'u, dan ketika mereka mendengar Al-Quran unzila yang diturunkan ila rasuli kepada rasul minal Quran, kalau kalian engkau melihat Muhammad ayunahum mata mereka tafidu mengalir minat dam'i dari air mata, mimma karena sesuatu arafu yang mereka ketahui minal haqi dari kebenaran. Nah, ini tadi yang kita sampaikan dari golongan orang-orang yang tadinya belum iman, belum mendapatkan hidayah, kemudian setelah dibacakan Al-Quran oleh Nabi, dibacakan ayat oleh Nabi, taro a'yunahum, engkau melihat di mata mereka tafidu minad dam'i, mengeluarkan air mata. Maksudnya apa? Berkaca-kaca, merinding gitu ya. Nah, jadi orang yang mendapatkan hidayah, yang dulunya tidak percaya kepada Allah, setelah dibacakan ayat Al-Quran, perasaannya merinding, matanya berkaca-kaca. Setelah itu karena apa? Mimma arafu minal haq, karena itu kebenaran yang datang. Kemudian ayat ini menggambarkan bahwa orang tersebut setelah mendengar secara langsung ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi, atau dalam tafsir yang lain, orang tersebut melihat ayat-ayat Allah yang divisualisasikan di dunia nyata lewat gambaran, oh orang ini seperti ini, lewat gambaran nyata yang ada peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Mereka melihat seperti apa? Oh seperti ini ya. Kemudian yaquluna, mereka mengatakan Rabbana amanna. Yaquluna, mereka mengatakan Rabbana amanna. Yang dimaksud yaquluna, ada yang mengatakan mereka mengatakan secara langsung lewat mulutnya, ada yang mengatakan ini dalam hatinya mengatakan Rabbana amanna, ya Allah kami beriman. Kami beriman, sodakna, kami membenarkan binabika dengan nabimu, wa kitabika, dan kitab engkau. Jadi setelah orang-orang tadi utusan dari raja kafir mendengar peringatan Nabi seperti itu, bahwa itu benar, mereka menyatakan
yaquluna rabbana, berdoa dalam hatinya, kemudian doa tersebut diikrarkan secara langsung di hadapan Nabi. Apa doanya? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Faktubna, catatlah kami, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Jadi ayat tersebut menggambarkan Allah memberikan hidayah lewat lisan Nabi Muhammad, lewat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kemudian orang tersebut tersentuh hatinya bergetar, takut kepada apa yang sudah pernah dikerjakan, bahwa semua yang dikerjakan itu adalah salah, bahwa apa barusan yang disampaikan oleh Nabi yang di depan matanya ini adalah kebenaran. Mereka menyatakan ikrar, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang tersebut langsung mendapatkan hidayah lewat Al-Quran yang dibaca di depan mereka, sehingga mereka berdoa, ya Allah, kami beriman kepada Engkau, kepada Nabi Engkau, kepada kitab Engkau. Faktubna ma'asyahidin, catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Al-muqarrina, pengakuan mereka, bisidqihim, dengan kebenaran mereka. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, kita minta bacaan suratul Fatihah. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhyiddin atas infak sedekahnya yang diberikan kepada Masjid Al-Ikhlas untuk renovasi masjid, yaitu berjumlah 2 juta, dan pahalanya diaturkan sampaikan kepada almarhum Bapak Madli bin Haji Sainan. Semoga almarhum mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Muhyiddin diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang telah menginfakkan ke Masjid Al-Ikhlas sebesar Rp500.000, dan kita ucapkan terima kasih pula kepada hamba Allah yang menginfakkan di Masjid Al-Ikhlas sebesar Rp150.000. Semoga atas infak sedekah yang dikeluarkan disikan oleh hamba Allah untuk pembangunan renovasi Masjid Al-Ikhlas, semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Suwadi dan keluarganya yang pada saat ini telah menyisikan rezekinya untuk acara subuh berkah. Semoga Pak Wali dan keluarganya diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajaba min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah walil Quran walil rizki walil du'a walil khair walan tajalna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.